Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الإخوة wa ayatuhal ummahat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, taufik dan juga kesempatan untuk bisa kembali melanjutkan pembahasan kita Kitabul Jami' min Kitabi Bulughil Maram dengan syarahnya Fathul Jalali wal Ikram Bisaril Bulughil Maram yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Adapun hadis yang kita bahas pada malam hari ini tentang salamul wahid alal jama'ati wal aks. Salamnya satu orang kepada jamaah dan kebalikannya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala menukilkan sebuah hadis an Aliyin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u anil jama'ati, cukup bagi sekelompok orang, jamaah, sekumpulan orang, idza marru, apabila mereka berjalan dan melewati, an yusallima ahaduhum, salah seorang di antara mereka saja yang memberikan salam. Cukup dari jamaah apabila jalan melewatin sekelompok orang, maka salah seorang dari jamaah tersebut bisa mewakili jamaah tersebut untuk memberikan salam. Wa yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum, dan juga cukup salah seorang di antara mereka membalas
salam. Ya, cukup salah seorang di antara mereka yang membalas salamnya. Nah, di sini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, rawahu Ahmadu wal Baihaqi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Tapi ada catatan di sini dalam kitab ana. Ada ta'liq dari pengarang kitab ini. Qaulul musannifi rahimallah rawahu Ahmad la'allahu sabaqa qalam. Perkataan beliau bahwasanya hadis ini, perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bisa saja ini kesalahan tulis. Ya, bisa saja ini kesalahan tulis. Kenapa? Fa huwa nafsuhu azzahu fil fathi li Abi Daud wa ghairihi. Karena beliau sendiri di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebutkan hadis ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bukan Imam Ahmad. Wal hadis rawahu Abu Daud. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 5210. Wa min tariqihi al-Baihaqi, dalam jalur-jalurnya ada memang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar wa Abu Ya'la wa Diya'u fil Mukhtar wa do'afahu, dan beliau mendoifkan hadis ini. Madaruhu ala Sa'id ibn Khalid al-Khazai, do'afahu jama'atun minhum Abu Zur'a wa Abu Hatim. Hadis ini salah satu di antara rawinya itu Sa'id bin Khalid al-Khazai. Ya, salah satu dari rawi. Kita tahu rawi itu apa? Rawi itu adalah orang yang membawa hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini. Salah satu di antara rawinya itu ada yang bernama Ali, ada yang bernama Sa'id bin Khalid al-Khazai. Dan beliau termasuk rawi yang didoifkan oleh Al-Imam Abu Zur'a dan Imam Abu Hatim. Dan juga di sini memang didoifkan juga oleh Al-Imam Ad-Daruqutni fil Ilal. Walakin Ibn Abdul Bar hasanahu fi Tamhid, akan tapi hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Wala ala dzalika min ajli syawahiduhu falahu syahidun min hadisil Hasan ibn Ali inda Tabarani fi sanadihi maqal wa akhar mursal fil Muwatta inda Zaid ibn Aslam wallahu a'lam. Kenapa Al-Imam Ibnu Abdul Bar menghasankan hadis ini? Bisa jadi itu karena memang riwayatnya ini banyak. Ya, riwayat-riwayat hadis ini banyak sehingga saling menguatkan satu sama lain. Di antaranya riwayat yang dikeluarkan dari sahabat, dari Hasan bin Ali, dari anak beliau Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dan juga Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Zaid bin Aslam. Jadi ala kulli hal, ayyuhal wa rahimani Allah wa ikum jami'an. Kalau lafaznya wa yujzi'u anil jama'ati, ini diperselisihkan. Ada yang mendhaifkan dan ada yang menghasankan.
Ya, hasan itu artinya apa? Kalau hasan boleh diamalkan, kalau dhaif tidak boleh diamalkan. Jadi memang dalam ilmu hadis, hadis dhaif yang dhaifnya lemah, dhaifnya sedikit ringan, dhaifnya ringan, kemudian banyak riwayatnya, banyak jalurnya, imam ini mengeluarkan, imam ini mengeluarkan, imam ini mengeluarkan, dan saling menguatkan satu sama lain, dhaif itu bisa naik menjadi hasan. Tapi hasannya bukan hasan li dzatihi, tapi li ghairihi. Dia naik hasan karena sebab yang lainnya. Istilahnya ilmu ulama hadis seperti itu. Kalau hasan li ghairihi itu juga boleh diamalkan. Tapi ada riwayat lain yang mirip seperti ini dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani ya, dalam kitab Sahihul Jami. Perhatikan ya, bedanya cuma sedikit saja. Dari Ali bin Abi Thalib juga radhiyallahu an, beliau katakan yuzizu anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Sama ya, sampai sini sama. Lapas yang kedua beda. Wa yuzizu anil julusi. Nah, kata ini yang beda. Anil julusi an yarudda ahaduhum. Kalau dalam hadis ini kan wa yuzizu anil jama'ati. Dalam riwayat yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Al-Bazzar, Abu Ya'la, itu jamaah diganti julus, dan itu yang benar. Jadi wa yujzi'u anil julusi, bukan anil jama'ati. Baik. Ala kulli hal, kesimpulannya hadis ini hasan. Ya, sebagaimana juga Al-Imam Syekh Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Hakam, beliau menghasankan hadis ini. Baik. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Fathul Jalali wal Ikram bi Syarh Bulughul Maram, hadza aidan min adabis salam. Hadis ini juga berkaitan dengan adab salam yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sebagian hukumnya. Ya, coba kita meroja ya. Berkaitan dengan salam, kalau memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ya, kemudian ada juga yang kemarin, kalau umpama sedikit ketemu banyak, maka yang memberikan salam sedikit. Kalau umpama kecil ketemu orang tua, maka yang memberikan salam yang kecil. Begitu juga terusnya ya. Yusallimus shaghir alal kabir, orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Ini berkaitan juga dengan adab-adab salam. Kemudian ditambah di sini ya. Yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wala yulzimu an yusallimu jami'an. Jadi misalnya kalau kita berjalan rombongan, ya rombongan, anggap saja 4 orang gitu ya, berjalan 4 orang berbarengan, kemudian melewati orang, ya melewati juga sekelompok orang. Maka berdasarkan hadis ini yang memberikan salam semua atau satu orang? Berdasarkan di sini satu orang saja. Ya, satu orang saja. Berjalan 4 orang, jalan kaki misalnya, berjalan-jalan itu, kemudian ngelewatin orang, rombongan juga sedang duduk-duduk, maka cukup satu orang dari 4 orang tersebut yang ngucapin salam. Itu sudah mewakili 4 tadi. Jadi tidak perlu semua bareng-bareng Assalamualaikum gitu. Satu saja. Kemudian walakin ma huwal afdal, akan tapi apa yang lebih afdal, apa yang lebih utama, wa ma huwal adab, dan apa yang lebih beradab,
ayyusallimu shaghir ma'a wujudil kabir yamsi ma'ahu. Kata beliau, misalnya nih, kalau misalnya yang 4 orang tadi, ada yang masih muda, ada yang kecil, dan ada yang tua, mana yang lebih afdol? Apakah yang kecil mewakili semuanya, ataukah yang tua mewakili yang semuanya? Ya, misalnya tadi, ya, seperti itu, maka mana ini yang lebih afdal? Apakah anak kecil yang memberikan salam, ataukah berikan kesempatan untuk yang lebih tua? Maka jawabannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, la syakka atsani, tidak diragukan lagi, seharusnya ini kesempatan bagi yang lebih tua. Berikan kesempatan kepada yang lebih tua. Ya. Kalau ini sebenarnya apa? Hakikatnya kalau umpama memang semua manusia sekarang sudah mulai apa? Sudah mulai baik ya, sudah mulai berlomba-lomba untuk kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Ya, semuanya ingin dia yang lebih mendapatkan keutamaan. Maka ketika terjadi perselisihan seperti ini, saya yang harus berikan salam, gitu misalnya, berikan kesempatan kepada yang tua. Dari rombongan tersebut berikan kesempatan yang tua untuk memberikan salam. Tapi kenyataan di kita sekarang mungkin ya, mungkin kadang yang tua pun acu tak acu, udah kamu aja ya berikan salam gitu. Ya, kalau umpama sudah disuruh sama yang tua, udah kamu saja yang mewakilin berikan salam, maka lain ceritanya. Ya, lain ceritanya. Bully langsung. Ya, kadang kan gitu ya. Ini tua-tua ada yang kecil, kamu yang kecil udah berikan salam. Ya. Padahal apa ya, kalau yang lebih afdolnya menurut syariat itu harusnya yang lebih tua. Karena beliau yang lebih seharusnya mendapatkan hak untuk mengucapkan salam ini. Ya, tentu pahalanya lebih besar karena mengucapkan salam. Baik. Wa kadzalika al-akbar manzilatan, na'am. Law lam yusallim fasalima. Ya, kata beliau, begitu juga misalnya kalau dalam rombongan itu ya lebih besarnya itu dari sisi kedudukan. Ada yang lebih terhormat misalnya. Dari sisi sosialnya, maka kita berikan kesempatan kepadanya untuk memberikan salam. Dan jika dia tidak memberikan salam, yang tua ini tidak memberikan salam, maka yang kecil boleh memberikan salam. Apalagi diberi kesempatan dan antum saja mewakilin. Ya, kadang gitu ya. Baik. Lakin law kana al-kabiru lam yatajawaz hatta al-an lam yuhadi ar-rajul lam yuhadi ar-rajula fada as-salam lil kabir. Kata beliau, misalnya tadi berjalan ya, kadang kan tidak berbarengan ya, ada yang di depan, ada yang di belakang itu, tapi tetap berbarengan. Kemudian melewati sekelompok orang, kebetulan yang sampai di orang yang duduk tadi adalah yang kecil dulu, apakah dia segera berikan salam atau berikan kesempatan orang yang di belakang yang lebih tua? Maka jawabannya tadi berikan kesempatan sampai benar-benar berpapasan yang tua tadi dengan yang duduk. Ya, berikan kesempatan untuk dia memberikan salam. Hada huwal adab, ya, hada huwal adab. Ini yang sesuai dengan adab Islami. Illa idza lam yusallim fasalima walabud, kecuali jika dia tidak memberikan salam, maka mesti ya, siapa tadi yang kecil boleh memberikan salam. Baik.
Wa kadzalika fi raddi, begitu juga dalam hukum menjawabnya. Ya, di dalam hukum menjawabnya, menjawab salam. Yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum, maka cukup salah seorang di antara kelompok tersebut yang menjawab salamnya. Ya, misalnya yang duduk-duduk tadi 4 orang juga ya, yang berjalan 4 orang, kemudian yang duduk-duduk juga 4 orang, maka memberikan salam cukup 1 orang saja, yang menjawab juga seperti itu. Cukup 1 orang saja, ini sudah mewakili. Ini berbeda dengan waktu kita bahas sebelumnya ya, hukum apa? Mendoakan orang bersin. Ya. Kan dalam hadis itu hakul muslim ala muslim situn, itu yang pertama. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Di antaranya ya, apabila bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan yarhamukallah. Bagi yang mendengar orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, misalnya ini anak bersin, antum kan 5 orang, alhamdulillah, anak sebutin alhamdulillah kuat, maka apakah boleh 1 orang saja yang menjawab dari kelompok yang ada, atau semua harus menjawab berkaitan dengan bersin? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab ini, itu tidak boleh diwakilkan. Kalau berkaitan dengan bersin tidak boleh diwakilkan, karena hukumnya fardhu ain, harus semua yang menjawab, masing-masing menjawab. Ya, itu kalau berkaitan dengan bersin. Adapun berkaitan dengan salam ini boleh diwakilkan 1 orang saja. Ini ya, ini penting ini. Lakin hal minal adabi idza sallama alal majlis wa fiha jama'atun muta'addidatun minhum al-kabir was-saghir. Hal minal adab an yarudda as-saghiru. Sama dengan pembahasan tadi dalam masalah hukum menjawab. Apakah jika ada yang tua dan yang muda, apakah yang muda boleh menjawab dulu ataukah beri kesempatan bagi yang tua? Ya. Misalnya ini ya, dalam majelis tersebut ada anak-anak yang baru berumur 6 tahun misalnya. Wa akharun lahum 15 asyrata sana. Dan ada juga yang berumur 15 tahun. Wa akharun lahum 30 sanatin. Dan yang lainnya ada umur 30 tahun. Wa akharun lahum arba'un. Ada bahkan yang umur 40 tahun. Ya, fasallimna alaihim, kemudian kita berikan salam kepada mereka. Wa qama wa'idun minas sighar, kemudian berdiri anak kecil dari kelompok ini. Wa qala wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kata beliau, hadza la yasih wa la yujzi'u. Ini tidak sah dan tidak mencukupi. Ya, perhatikan ya ini. Kalau berkaitan dengan menjawab salam tadi, kan menjawab salam itu hukumnya wajib ya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Misalnya tadi ini yang berjalan memberikan salam 1 orang, yang duduk-duduk tadi ada yang umur 6 tahun misalnya, ada yang 15 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Ya, kemudian yang kecil tadi, ketika ada yang ngucapin salam langsung berdiri, langsung jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau ini tidak sah dan tidak mewakilin, belum dianggap mewakilin. Ya, tidak sah dan belum dianggap mewakilin. Jadi sebagaimana ya, maka ini kesempatan yang tua. Sekali lagi berikan kesempatan yang tua. Dalam kondisi ini yang tua tadi umur berapa? 40 ya, umur 40 tahun. Kecuali sekali lagi kalau yang tua tadi berikan kesempatan. Fadhal. Ya, antum nanti jawab ya. Ya. Lebih di masa kita ini kadang kita meremehkan masalah ini. Ya, anggap dibilang ini masalah sepele, udahlah
berikan aja kesempatan dia. Padahal ini sesuatu kesempatan besar, bukan kesempatan sepele. Kenapa kita katakan kesempatan besar? Karena kan ringan ini. Sambil sepintas lalu kita ucapkan, pahalanya besar. Pekerjaan yang ringan tapi pahalanya besar, ini kan peluang besar, bukan masalah sepele. Cuma sekarang kan kaum muslimin kadang masalah salam ini sudah adalah biasa saja, ya, biasa saja. Yang berkaitan dengan mengucapkan salam juga tadi, bukankah Rasulullah mengatakan apa? Wa khairuhuma an yabda'u bisalam. Yang terbaik itu adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Tapi dalam masalah ini, kalau tadi rombongan tidak boleh lomba-lomba, tetap berikan kesempatan yang tua. Ini adab ini. Adab kita dengan yang tua, bagaimana anak kecil yang muda beradab dengan yang tua berkaitan dengan ibadah salam ini. Berikan kesempatan. Begitu juga menjawab salam. Ya, berikan kesempatan yang lebih tua. Baik. Faedah hadis. Ya. Naqul fil hadisi fawaidu atau fawaid. Awalan, yang pertama, annas salama sunnatun kifaiyatun walaysa sunnatu ainin. Mengucapkan salam, ya, pertama kali mengucapkan salam itu, memulai salam, itu hukumnya sunnah, sudah kita bahas. Tapi berkaitan jamaah, dia sunnah kifayah, bukan sunnah ain. Sunnah kifayah itu artinya apa? Boleh diwakili satu orang, tidak perlu harus tadi misalnya contohnya 4 orang, 4-4-nya langsung ngucapin salam, tidak perlu, 1 orang saja mewakili. Ad-dalilu anna salam al-wahid yakfi anil jami. Dalilnya, ya, faedah ini, dalil dari faedah ini, ya, di sini bahwasanya salamnya 1 orang sudah cukup untuk seluruhnya. Wahal min fawaidil hadis, apakah termasuk faedah hadis juga? Annahu yusannu lil jami' an yusallimu. Apakah dibolehkan, disunahkan juga untuk semuanya mengucapkan salam? Karena hadisnya tadi kan cuma Rasulullah katakan yujzi'u anil jamaah. Lafaznya kan cuma yujzi'u. Seakan-akan ada peluang, berarti boleh sebenarnya gitu. Cuma kalau 1 itu sudah mencukupin. Kalau semua bagaimana? Apakah boleh? Nah, ini maksud Syekh di sini. Apakah ini termasuk faedah dari hadis ini? Maka fihi nazar. Dalam masalah ini ya perlu diperhatikan. Qad naqulu, terkadang lafaz yujzi'u, innahu yujzi'u syar'an, secara syariat, bimakna anna syar'a innama warada an yusallima wahidun anil jamaah. Ya. Walaupun di sini lafaznya yujzi'u dan ini secara syariat, itu bukan artinya berarti lafaznya bukan sekedar bermakna mencukupi, berarti boleh yang lainnya, ya. Bukan seperti itu. Terkadang syariat memang menyebutkan bahwasannya 1 orang memang mencukupi sesuai dengan syariat, ya cukup 1 orang saja dari rombongan yang mengucapkan salam. Itu yang sesuaian dengan syariat. Wa hadza huwa zahir, dan ini yang lebih nampak, kata beliau Syekh Utsaimin. Ya, bukan artinya kata yujzi'u, kalau secara bahasa Indonesia kan yujzi'u cukup, ya, boleh 1 orang mewakili sekelompok orang untuk mengucapkan salam. Makna boleh ini bukan artinya berarti kalau semua mengucapkan salam boleh, tidak. Terkadang lafaz syariat dengan lafaz yujzi'u itu memang patokannya 1 saja, gitu maksudnya. Dan ini yang nampak. Kalau kita perhatikan sejarah, riwayat Rasulullah, tarikh, ya, sirah Nabi SAW, ya, tatabba'a zihabun Nabi SAW ma'ashabihi,
Ketika Rasulullah berpergian bersama para sahabatnya, misalnya liyauda maridon, mengunjungi orang yang sakit, au yujibu da'watan, memenuhi undangan. Dan banyak ya kalau kita baca sejarah Nabi. Nabi itu pergi bersama sahabat ketika mengunjungi orang sakit, kadang mendatangi undangan. Tajidu an ladhi yusallim huwa rasul. Kita dapati dari sejarah ini, dari riwayat-riwayat sirah Nabi ini, yang memberikan salam itu Rasul saja, Nabi saja. Sahabat tidak. Nabi saja yang ngucapin salam, para sahabat diam. Fazahir, maka zahir yang nampak, anahu yujzi'u, bahwasanya lafaz yujzi'u ini bermakna annahu tahsuluhu bi sunnah. Ya, kata yujzi'u yang kita artikan secara Indonesia itu cukup. Ini maknanya itu yang sesuai dengan sunnah, ya, itu yang sesuai dengan sunnah. Bukan artinya berarti sebenarnya yang sempurna itu 4 orang. Kalau 1 sekedar cukup saja. Kalau 4 misalnya rombongan dari 4 orang itu yang sempurna, tidak. Ini kata yujzi'u. Wa annahu la hajata an yusallimul jami', maka tidak perlu seluruhnya rombongan tersebut untuk mengucapin salam. Ya. Lakin fi zanni, akan tapi menurut persangkaanku, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu law salimal jami'u, andaikan seluruhnya tadi mengucapkan salam, wal hal yaqtadi dzalika, dan kondisinya memang mengharuskan seperti itu, fala ba'sa, maka hal ini tidak mengapa. Li'annahu ahyanan ya'ti jama'atun wa yadkhuluna arsalan wahidan kullu man dakhala qala salamun alaikum. Misalnya kondisinya seperti ini, kata beliau. Datang memang rombongan, datang ke sini ke masjid misalnya. Datang rombongan. Tapi ketika masuk itu satu-satu. Enggak masuk secara rombongan, satu-satu. Maka dalam kondisi ini setiap masuk dia ngucapin salam, setiap masuk satu ngucapin salam, satu masuk ngucapin salam, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau masuknya rombongan bareng-bareng, itu tadi 1 orang saja cukup. 1 orang saja cukup. Dan ini dari sirah Nabi kebanyakan seperti itu, Rasulullah saja yang ngucapin salam dan para sahabat diam. Kemudian wa min fawaidil hadis anna raddas salam fardu kifayah. Termasuk faedah hadis ini juga, menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Beda dengan tadi ya, mendoakan orang bersin itu fardu ain. Jadi artinya kalau fardu ain itu apa? Misalnya ini antum 5 orang, ya, anak bersin, kemudian anak ucapin alhamdulillah, cuma 1 orang saja yang menjawab yarhamukallah, 4 orangnya diam, maka 4 orangnya berdosa. Itu kalau fardu ain. Beda dengan fardu kifayah. Yang menjawab salam ini fardu kifayah. Kalau mendoakan orang bersin, selama kita dengar dia mengucapkan alhamdulillah, maka wajib kita jawab yarhamukallah. Itu kalau doa sin. Kalau jawab salam ini fardu kifayah, boleh diwakilkan 1 orang. Misalnya 5 orang ini, 1 orang saja menjawab salam, itu cukup. Maka ini termasuk kesalahan ya. Sering kita lihat ada penceramah gitu ya. Penceramah ketika dia mulai ceramahnya kan terkadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang jawab sedikit, jawab suaranya pelan sedikit. Wah ini kurang semangat ini, nggak boleh ini seperti ini. Baru dia bawa pantun kadang. Terus dia bilang harus semangat, harus semuanya salam. Ini termasuk kesalahan. Ya, tidak sesuai hadis ini. Ya, kenapa? Karena jamaah itu sebenarnya 1 orang saja yang jawab cukup. Jadi ketika kita ceramah misalnya di depan orang banyak, kita ngucapin salam kok kayaknya nggak ada yang jawab, ya husnuzon saja. Mungkin ada 1 orang yang menjawab, ya sudah kita lanjut saja. Nggak usah harus minta, ayo semangat, ucapin jawab salam, nggak perlu. Ya, itu faedahnya juga. Kan sering ya kita lihat ya. Ini karena mungkin tidak tahu hadis ini ya, Bu ya. Belum sampai hadisnya.
Baik. Jadi wa zahirul hadis, zahir hadis yang nampak dari hadis, annahu la farqa baina an yarudda man qusida bis salam aw man lam yuqsad. Ya, tidak ada bedanya yang jawab tadi apakah memang salam yang ditujukan kepadanya atau orang yang tidak dituju. Ya. Ahyanan yadkhulul insan wa yusallimu, terkadang datang seseorang dan dia ngucapin salam, yakunul maksud al-awwal kabirul qaum. Terkadang tujuannya memberikan salam kepada orang yang lebih mulia di situ, orang yang terhormat atau yang lebih tua di situ. Kadang itu ya, masuk ke masjid misalnya dilihat, ada ketua yayasan, langsung dia ucapin salam. Misalnya nih, langsung ucapin salam. Berarti tujuannya aslinya apa? Dia itu pengen ucapin salam kepada ketua yayasan ini. Nah, ini kita ambil contoh seperti itu. Kemudian ya, ka rajulin dakhala ala majlis. Misalnya ada seorang masuk atau datang ke suatu perkumpulan. Di dalam perkumpulan itu ada orang alim, ada atau seorang pemimpin atau ada menteri. Fa salama, kemudian dia beri salam. Lau fatasta an qalbihi lawajadta annahu arada biqasdil awal. Kata beliau, kalau kita cek hatinya, mesti dia pikirnya tujuannya kepada yang orang besar tadi. Ya, orang besar tadi. Yaitu wa huwa kabirul qaum, pembesar tadi atau orang yang ada jabatan tadi. Ya. Maka pertanyaannya, apakah sah fahal yujzi'u? Apakah cukup yang menjawab salam itu adalah orang yang rendahannya di antara kelompok tersebut, orang biasanya misalnya? Maka al-jawab la, jawabannya tidak. Ya, misalnya ini kelompok ini ada ketua yayasan, ada guru-guru, misalnya gini ya contoh. Apakah guru-guru tersebut yang boleh menjawabnya atau yayasan, ketua yayasan? Maka kata saya harusnya ketua yayasan, tidak boleh guru. Walihada nasa'al ulama, oleh karena itu para ulama menjelaskan ala anna man qasada bis salam biqasdil awal, ketika ada orang yang mengucapkan salam dengan tujuan mengarahkan kepada orang yang lebih mulia di dalam satu kelompok tersebut, fa innahu yajibu an yarudda fardu ainin alaihi, maka fardu ain bagi yang dituju tadi untuk menjawab salam. Ya, ini mungkin ya, mungkin kan, bisa dipahami ya. Misalnya tadi, apalagi kalau kita modelnya orangnya selonongan gitu ya. Udah tahu misalnya pertemuan itu teman-teman kita semua lah misalnya. Teman-teman kita, biasa lah udah akrab misalnya. Kita masuk aja kadang. Tiba-tiba kita lihat, ada ketua yayasan misalnya. Atau ada Pak Menteri misalnya. Ada Pak Polisi misalnya. Langsung kita ucapin salam. Assalamualaikum. Nah, kira-kira tujuan salamnya itu kemana itu? Kepada polisi atau orang yang besar di situ tadi. Maka kata Syekh, apakah yang lain boleh jawab? Jawabannya tidak. Yang orang besar tadi yang jawab salam. Baru ain bahkan hukumnya. Kalau mereka para ulama sebutkan, walau radda ghairuhu lam yakfi. Kalau yang lainnya menjawab, maka ini tidak cukup. Lianal muslim aradahu huwa bidzat, karena seorang tadi ngucapin salam tujuannya memang tujuannya ke dia. Wa ghairuhu bitabi'i, adapun yang lainnya sekedar mengikutin. Wa hadhihi mas'alah qalla man yatafattana laha. Permasalahan ini sudah banyak orang yang melalaikannya, kata beliau Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Baik. Baik. Masih ada waktu ya? Ya, 5 menit lagi.
Baik. Kata beliau, ini ada faedah tambahan dari Syekh Al-Bassam dalam kitab Tadhiul Ahkam. Kan ada hadis afsus salam, gitu kan? Afsus salam ini sifatnya kan umum. Ya, afsus salam itu sifatnya umum kepada semua. Ya, kepada siapa saja. Ya, itu sifatnya umum, sementara hadis ini sifatnya khusus. Ya, sifatnya khusus. Nah, kalau kita pahami hadis yang umum afsus salam, kan harusnya boleh siapa saja yang berikan salam, gitu kan? Ya, kata Rasulullah, sebarkanlah salam. Ya, sebarkanlah oleh kalian salam. Ini kan sifatnya umum. Berarti siapa saja boleh mengucapkan salam. Ini sifatnya umum, sementara hadis ini sifatnya khusus. Berarti yang umum ya dibawa kepada yang khusus. Jadi khusus kalau berkaitan ini, kalau kumpulan tadi satu kelompok, ada yang kecil, besar, ada yang muda, ada yang tua, tetap berikan kesempatan kepada yang tua dan cukup satu saja. Cukup satu saja, kecuali tadi yang tua berikan kesempatan bagi yang muda untuk memberikan salam, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup apa yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Aku dulu ya, astagfirullahi walakum. Assalamualaikum muslimin wal muslimat, innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.